Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Puspitasari dari kelas 11A Farmasi Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan setengah padat. Sediaan setengah padat merupakan sediaan berupa massa lunak ditujukan untuk pemakaian topikal atau pada permukaan kulit. Ada 4 jenis sediaan setengah padat. Yang pertama ada salep, kedua krim, ketiga pasta, 4 gel. Yang pertama ada salep. Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep mempunyai 4 dasar golongan, yaitu yang pertama dasar salep senyawa hidrokarbon, dikenal sebagai dasar salep berlemak. Yang kedua ada dasar salep serap. Dasar salep serap ini tidak mudah dicuci dengan air, digunakan sebagai emolien. Yang ketiga ada dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dikenal dengan istilah emulsi minyak dalam air. Konsistensinya seperti krim dan dapat diencerkan dengan air, sehingga dapat dicuci dengan air dari permukaan kulit maupun pakaian. Yang keempat ada dasar salep yang larut dalam air. Yang kedua ada krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat yang terdispensi dalam bahan dasar yang sesuai. Sediaan krim mempunyai konsistensi relatif cair dan diformulasi sebagai emulsi minyak dalam air atau air dalam minyak. Prinsip pembuatannya adalah proses penyabunan, yakni pencampuran antara asam lemak tinggi dengan suatu basa dalam suasana panas. Yang ketiga ada pasta. Pasta adalah sediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Kandungan zat berkhasiat pasta jumlahnya lebih dari 50%, sehingga konsistensi pasta lebih kaku daripada salep. Karena kandungan bahan padatnya tinggi, maka daya serapnya lebih besar, tetapi kurang berlemak dibandingkan dengan salep. Yang keempat ada gel. Menurut Farmakope edisi keempat, gel merupakan sistem sediaan semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Sifat dan karakteristik gel. Yang pertama ada swelling. Gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume. Yang kedua ada sinersis, suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Yang ketiga ada efek suhu. Efek suhu mempengaruhi struktur gel. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Yang keempat ada efek elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik, di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada dan koloid digaramkan. Yang kelima ada elastisitas dan rigiditas. Sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin, agar, dan nitroselulosa selama transformasi dari bentuk sol menjadi gel. Untuk pembahasan selanjutnya adalah alur produksi krim dan salep. Untuk alur produksi krim dan salep diawali pada ruang bahan baku. Pada proses pembuatannya, setiap bahan baku diperiksa terlebih dahulu oleh tim QC dengan mengambil sampel di ruang sampling. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim QC meliputi pemerian, kelarutan, bilangan asam, dan bilangan penyabunan. Dari hasil uji tersebut, tim QC dapat memutuskan apakah bahan baku tersebut memenuhi kriteria yang berstandarkan CPOB atau tidak. Lalu, petugas yang bertanggung jawab terhadap bahan baku menimbang bahan-bahan apa saja yang akan dibutuhkan dalam proses produksi sediaan krim dan salep. Penimbangan bahan dilakukan untuk produksi sediaan per satu batch. Setelah bahan baku ini dinyatakan lulus uji kriteria, bahan baku tersebut dicampur dan diolah menjadi produk antara. Kemudian, petugas bagian produksi mengambil bahan baku yang telah ditimbang dengan melakukan serah terima yang disertai dengan dokumen CBP atau catatan pengolahan batch yang telah melampirkan tanda tangan petugas.
Proses produksi dilanjutkan di ruang pencampuran. Pada ruang ini, awalnya air ditampung di dalam alat pemanas atau double jacket. Air yang digunakan dalam proses produksi menggunakan air aquadam. Air yang dipakai adalah air yang diambil dari pipa yang telah diatur penyalurannya, yang mana sebelumnya air ini telah melewati serangkaian proses penyaringan. Kemudian proses dilanjutkan di tangki oil pot. Tangki ini berfungsi untuk melebur fase minyak dari sediaan. Lalu dilanjutkan proses pencampuran, dimulai dari pembuatan basis hingga membentuk massa krim atau salep. Selanjutnya, massa yang telah jadi disimpan dalam wadah, kemudian ditempatkan di ruang karantina produk antara. Produk yang telah jadi dilakukan kembali proses IPC oleh QC. Pemeriksaan pH, pemerian, homogenitas, koefisien variasi, dan stabilitas krim. Jika dinyatakan lulus, maka produk tersebut dimasukkan ke dalam wadah. Selama proses pengisian sediaan krim atau salep, operator melakukan proses penimbangan setiap 15 menit sekali. Proses ini bertujuan untuk memastikan bobot per tub sesuai dengan bobot yang diinginkan dari kemasan. Kemudian produk yang telah diisi ditempatkan di ruang karantina produk ruahan untuk selanjutnya melewati tahap pemeriksaan oleh QC. Pemeriksaan itu meliputi pemerian, identifikasi, pH, kadar zat berkhasiat, homogenitas, koefisien variasi, dan keseragaman sediaan. Waktu yang dibutuhkan untuk menunggu hasil pemeriksaan ini yaitu 1-2 hari.